Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Rara kembali terdiam. Dia ingat bahwa kamar yang dia tunjuk adalah kamar yang telah lama kosong. Bahkan sekarang kamar itu menjadi gudang, karena katanya tiap ada orang yang ngekos di sana, mereka akan pindah kembali dalam hitungan bulan. Bahkan ada yang belum 1 minggu, mereka sudah pindah kosan ke tempat yang lain. Pemilik kos yang mungkin tahu pun kini menutup kamar itu, karena mungkin dia tidak mau ada isu-isu yang beredar sehingga kosannya sepi. Dan hal itu terjawab oleh Rara sekarang, karena ternyata pelakunya kini muncul di depannya dengan wujudnya yang hitam legam. Jujur, Rara tidak ingin berlama-lama untuk bertemu dengan anak kecil itu. Meskipun nampaknya dia sangat senang ketika ada salah satu manusia yang bisa dia ajak berinteraksi. Namun Rara tidak ingin hal itu terjadi kepadanya. Rara ingin sekali memalingkan tubuhnya untuk kembali ke kamar dan mengunci pintu kamarnya hingga pagi tiba. Baju dalam yang dia pakai pun nampak basah karena keringat dingin yang terasa olehnya pada saat itu. Meskipun tepat ketika dia memalingkan badan, tiba-tiba mau kemana, Neng? Bukan anak kecil itu aja loh yang tinggal di kosan ini. Astaga. Batin Rara tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Bahkan kali ini wajahnya terlihat semakin pucat dengan keringat yang membasahi wajahnya pada saat itu. Bagaimana tidak, tepat ketika tubuhnya berbalik, dia melihat sesosok wanita yang tepat berdiri di sana. Wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rambutnya acak-acakan. Bahkan ada beberapa daun kering yang menempel di rambutnya pada saat itu. Wanita itu memakai baju panjang berwarna putih yang sudah kotor. Terlihat banyak sekali debu-debu yang menempel di baju tersebut. Wajahnya yang tertutup rambut membuat dirinya terlihat misterius. Hanya satu bola mata yang terlihat sedang melotot ke arahnya di balik rambut panjang yang menutupi wajahnya pada saat itu. Apalagi kedua tangannya terlihat sangat pucat. Sebuah tangan yang kurus dan kering, sehingga urat-uratnya terlihat sangat jelas dengan kukunya yang nampak tajam. Apalagi nampaknya dia melayang dan tidak berjalan layaknya manusia, karena terlihat baju panjangnya seperti menggantung begitu saja tanpa menyentuh lantai. Wanita itu tertawa dengan suaranya yang melengking dan menakutkan. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan di depan Rara. Rara tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar tidak percaya atas apa yang dia lihat. Kenapa kini matanya bisa melihat hal-hal seperti itu? Sesuatu yang tidak ingin dia lihat di dalam hidupnya. Rara tiba-tiba ditabrak sesuatu ketika dia berlari keluar kosannya pada saat itu. Hingga tubuhnya terpental dan berguling hingga dia tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuhnya yang penuh luka. Sebuah langkah kaki terdengar dengan jelas di lorong di rumah sakit di pagi itu. Seseorang terlihat sangat panik menelusuri lorong yang panjang itu sambil mencari-cari ruangan yang akan dia masuki. Tak lama, tepat di ujung lorong itu, sebuah pintu terlihat tertutup bersamaan dengan banyak sekali orang yang menunggu di luar ruangan. Salah satunya Danang.
Dimas dan Ardi yang nampak sudah datang lebih dahulu ke tempat itu. Rara, gimana Rara? Dewi yang berlari dengan keadaan panik langsung menghampiri mereka bertiga, yang pada saat ini sedang mengobrol dengan seseorang dan para warga yang Rara pada saat kejadian di belakang mereka. Mohon maaf, sebenarnya kejadian semalam terjadi begitu cepat. Anak berlari dalam yang panik. Wajahnya pucat. Bahkan dia nampak seperti dikejar-kejar sesuatu yang ada di belakangnya. Aku yang sedang mengemudikan motorku dalam gang tiba-tiba ditabrak begitu saja olehnya. Tanpa melihat motorku yang sedang melintas, dia menabrakkan diri ke arah motorku dan terpental sehingga tubuhnya tak sadarkan diri. Dewi terdiam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali dan melihat ke arah pintu ruangan Rara yang tertutup pada saat itu. Tapi bagaimana keadaan Rara? Bagaimana dia sekarang? Kata Dewi dengan nada yang panik. Danang yang pada saat itu berada dekat Dewi langsung menepuk pundaknya. Lo gak usah khawatir, Wi. Rara hanya luka lecet aja. Tadi juga dia sudah siuman. Bahkan dia juga tak sadar apa yang terjadi semalam. Cuma sekarang dia lagi istirahat. Jadi kita sepakat untuk keluar dulu dan jangan ganggu dia. Iya, Wi. Lo gak usah khawatir. Si Rara baik-baik aja. Malah si bapak ini maaf Pak. Bapak siapa namanya? Aku lupa, kata Dimas yang tiba-tiba berbalik ke arah orang yang menabrak Rara sambil mengangkat salah satu tangannya. Panggil saja aku Ragil, jawab Pak Ragil sambil tersenyum. Iya Pak Ragil. Untung dia mau bertanggung jawab, bahkan para warga di sekitar kos si Rara pada bantu ke sini. Sudah, sekarang kita duduk dulu. Nunggu Rara bangun dan keluar dari rumah sakit. Kalau nanti dia sudah benar-benar pulih, baru kita tanya apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya, kata dokter juga, siang ini Rara sudah bisa pulang. Cuma mungkin dia nginep di base camp kita dulu, Wi. Biar nanti barang-barang yang ada di kosan Rara biar si Ardi yang ngambilin. Bener kan, Di? Kata Danang sambil melirik ke arah Ardi yang masih berdiri di sana. Sip. Ntar gua ambil barang-barang si Rara. Ntar kita jaga dia, biar dia nggak keluyuran kayak kemarin. Gue takut ini gara-gara konten yang di rumah. Pelan-pelan. Dimas tiba-tiba memotong pembicaraan Ardi. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbicara dengan banyak orang pada saat itu. Sehingga Dimas menyenggol tubuhnya dan langsung menghentikan apa yang dia bicarakan. Tak terasa sinar matahari kini sudah meninggi. Pak Ragil sepertinya harus berpamitan bersamaan dengan para warga yang ada di sana. Pembayaran rumah sakit yang awalnya akan dibayarkan oleh Pak Ragil, kini Dewi yang nanggung. Karena dia yang bertanggung jawab atas apa yang Rara lakukan. Pak Ragil tak henti-hentinya meminta maaf. Bukan tanpa sebab, karena dia masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada malam itu. Neng, sekali lagi Bapak mohon maaf. Karena teman Neng bisa ketabrak, kata Pak Ragil dengan sedikit menunduk. Tidak Pak. Bahkan kita semua harus berterima kasih kepada Bapak dan warga di sekitar tempat kosnya, karena sudah membantu membawanya ke sini. Kata Dewi yang kini terlihat sedang mengantarkan Pak Ragil dan para warga keluar rumah sakit. Syukurlah kalau seperti itu, Neng. Ya sudah, paling jaga si Neng itu ya. Hati-hati, jangan ditinggalin sendirian si Nengnya. Bapak harap kalian berhenti melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kalian. Meskipun ya apa yang kalian dapatkan sebanding dengan resiko yang kalian terima. Apalagi
Entah mengapa, Pak Ragil tiba-tiba memelankan suaranya. Dia mendekatkan kepalanya ke arah Dewi dan terlihat sedang membisikkan sesuatu pada saat itu. Jiwa si Neng itu... jiwa kalian bisa terancam. Dan bukan hanya si Neng itu yang menderita. Bahkan kalian juga. 1 bulan kemudian, Rara akhirnya tinggal di base camp dan meninggalkan kosnya. Hidup Rara berubah sesudah itu. Indranya terasa lebih tajam, bahkan mata batinnya terbuka begitu saja. Dan di beberapa minggu awal, dia seringkali ketakutan atas apa yang sedang dilihatnya. Dewi yang melihat Rara seringkali ketakutan, akhirnya tidak melakukan konten horor lagi. Mereka melakukan konten-konten seperti biasa setelah kejadian itu. Meskipun gift yang mereka dapatkan tidak sebesar ketika mereka live di rumah tersebut. Dew, sepertinya selain konten yang ada di rumah itu, view-nya nggak meledak lagi nih. Bahkan pendapatan kita segini nih. Bayar basecamp sama bensin kendaraan dinas Cidanang aja udah nggak cukup kalau gini. Kata Dimas yang memperlihatkan analitik dari platform konten yang mereka buat. Apa kita harus konten horor lagi ya? Ardi yang duduk di dekat Dimas sambil memainkan game HP bersama Danang kini ikut dalam obrolan itu. Kan lo tahu sendiri si Rara sekarang nggak mau horor lagi. Gak kasihan apa kemarin apa kayak gitu? Jawab Danang yang duduk di dekatnya. Jadi gimana, Wi? Dimas yang sudah memperlihatkan data dari laptopnya kembali bertanya ke arah Dewi pada saat itu. Bentar. Si Rara masih belum pulang kuliah kan? Kata Dewi yang tiba-tiba menengok ke arah pintu pada saat itu. Dia tahu bahwa hari ini Rara punya jadwal kuliah yang padat. Sehingga pada saat ini dirinya sedang tidak ada di base camp dan pulang di sore hari. Sebenarnya gue mendapatkan email tepat 1 hari setelah kita live kemarin, kata si Rara kecelakaan. Karena melihat si Rara shocknya sampai seperti itu, email itu nggak gue bales dan lupa memberitahukannya kepada lo semua. Karena gue yakin si Rara pasti akan nolak. Tapi Dewi berpikir sejenak. Tapi apa, Wi? Kata Dimas yang mencoba bertanya kembali. Gue sebenarnya masih bingung. Tawaran emailnya sepertinya menggiurkan. Karena dia ingin membuat suatu konten seperti ekspedisi lagi ke salah satu tempat yang dia inginkan. Dan kita ingin membuat dokumentasikan hal tersebut dengan memakai produk-produk outdoor miliknya. Salah satu produk outdoor yang sedang naik daun, bahkan kini terkenal di lingkungan kampus. Tapi ya, tempat itu katanya tempat yang paling seram, karena tempat itu belum pernah diekspos sama sekali. Sebuah tempat yang bernama Desa Kolong Mayit, yang dimana di sana ada sebuah tradisi unik yang belum pernah ada di desa yang lain. Sebuah tradisi di mana ketika ada yang meninggal, mereka akan dimakamkan tepat di bawah rumah-rumah mereka yang ada di sana. Karena semua mayat yang ada di sana akan terbangun di hari-hari tertentu, sehingga mereka mengurungnya di bawah rumah-rumah mereka. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.